Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Iqbal Makbul. Video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang materi IPA kelas 8, yaitu hukum Newton dan penerapannya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Sebelum lanjut, silahkan tonton video ini sampai selesai. Waduh. Gaji kok. Sorry, Bos. Ngerem kok kayak gini sih, walah. Nah, adik-adik, menurut kalian, kira-kira mengapa orang dalam video tersebut terlempar ke depan saat supir ngerem mendadak? Jawabannya, karena badan orang tersebut ingin mempertahankan posisinya. Kemampuan benda untuk mempertahankan posisinya disebut dengan inersia. Coba perhatikan lagi video yang berikut ini. Ada tumpukan daun-daunan. Perhatikan daun-daunnya. Saat ketika orang tersebut jatuh, daunnya itu tidak langsung jatuh. Kira-kira kenapa ya? Daun yang sebelumnya diam akan tetap berusaha untuk diam sebelum akhirnya ikut bergerak ke bawah karena gaya gravitasi. Satu hal yang perlu kamu ingat dari sifat lembam adalah benda yang memiliki inersia besar cenderung susah diperlambat atau dipercepat. Seperti contoh pada daun-daun tersebut. Selanjutnya hukum 1 Newton atau inersia. Hukum 1 Newton berbunyi, benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan atau tetap. Secara matematis ditulis, sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah resultan atau jumlah gaya yang satuannya adalah Newton. Nah, kata kunci dari hukum 1 Newton adalah adanya kata-kata benda diam, atau benda setimbang, atau kecepatan tetap, atau konstan. Nah, ini untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis ditulis sigma F sama dengan M dikali A, dengan sigma F sama dengan resultan gaya satuannya Newton, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan benda satuannya meter per second kuadrat. Nah, kata kunci untuk hukum 2 Newton adalah benda bergerak atau percepatan tetap atau konstan. Jika ada kata-kata ini, maka bisa dipastikan soal tersebut bisa menggunakan hukum 2 Newton atau hukum 2 Newton berlaku. Nah, jika kalian mendorong mobil yang sedang mogok, kira-kira mobil itu akan bergerak atau tidak? Dan bandingkan dengan mobil yang didorong oleh ramai-ramai, kira-kira manakah yang akan cepat berjalan? Nah, tentunya mobil yang akan bergerak adalah mobil yang didorong oleh beramai-ramai. Karena dari orang-orang tersebut memberikan gaya yang lebih besar daripada kita mendorong dengan satu orang. Artinya, gaya berbanding lurus dengan percepatan. Semakin besar gaya, semakin besar percepatannya. Seperti halnya gaya yang diberikan oleh orang-orang tersebut untuk mendorong mobil. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah, atau gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah berkebalikan dan segaris. Sebagai contoh, perhatikan orang yang sedang latihan menembak. Setelah dia menembakkan pistolnya, tiba-tiba pistolnya itu bergerak ke belakang
Itu diakibatkan karena adanya reaksi dari gaya yang diberikan oleh peluru. Pelurunya melesat ke depan dan reaksinya adalah pistolnya ke belakang. Contoh lain dari penerapan hukum 3 Newton adalah ketika kita memukul tembok, maka tangan kita terasa sakit. Itu artinya tembok memberikan reaksi kepada tangan kita dan respon dari tangan kita adalah sakit. Selanjutnya ke contoh soal. Benda bermasa 15 kg berada di atas lantai kasar, ditarik oleh gaya sebesar 30 Newton ke arah kanan. Tentukan besarnya gaya normal dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sebelum menjawab soal, biasanya dalam IPA kita kumpulkan dulu data-datanya. Diketahui M sama dengan 15 kg, F sama dengan 25 Newton, G sama dengan 10 meter per second kuadrat, dan yang ditanyakan adalah N, yaitu gaya normal. Data-data ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, sebelum menjawab soal, gaya normal itu apa? Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan permukaan benda. Misalnya, benda ini letaknya horizontal, maka gaya normalnya adalah ke atas, yaitu tegak lurus dengan permukaan yang ini. Apabila bendanya diagonal atau di tempat miring, maka gaya normalnya adalah miring juga, mengikuti atau tegak lurus dengan permukaan benda. Dan jika misalnya bendanya vertikal seperti jam dinding, maka gaya normalnya adalah ke kiri, artinya tegak lurus dengan permukaan benda. Beda halnya dengan gaya berat yang ini, itu arahnya selalu ke pusat bumi atau ke gravitasi. Baik bendanya horizontal, diagonal, ataupun vertikal, gaya gravitasi atau gaya berat selalu menuju ke bawah. Maka gambarnya menuju ke bawah. Nah, selanjutnya kita kembali ke penyelesaian soal. Nah, karena di sini bendanya diam, ya, maka hukum 1 Newton berlaku. Hukum 1 Newton itu sigma F sama dengan 0. Sigma F di sini adalah jumlah gaya. Jumlah gaya pada benda ini misalnya kita ambil yang horizontal. Ada 2 gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat. Maka di sini ada N dan W. Nah, kita sepakati untuk ke atas gaya normal nilainya positif dan yang ke bawah nilainya negatif. Maka N dikurangi W. W itu kan gaya berat. Gaya berat itu adalah perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi. Nah, massanya ada 15 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon. Kita kalikan saja, 15 kali 10 sama dengan 150. Maka N sama dengan 150 Newton. Kenapa ini positif? Nah, yang min 150 ini kita pindah ruaskan ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, yang asalnya nilainya negatif menjadi positif. Selanjutnya ke contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah... Seperti soal yang pertama, kita kumpulkan dulu data-datanya. M sama dengan 600 kg, A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah F atau gaya. Nah, di sini kata kuncinya mobil itu mengalami percepatan, artinya mobil itu bergerak. Jika mobil bergerak, maka hukum 2 Newton berlaku. Hukum 2 Newton secara matematis ditulis sigma F sama dengan M kali A. M-nya ada, M 600 kg, A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Maka kita bisa langsung mengalikannya. M 600, A 2, 600 kali 2 sama dengan 1200 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah 1200 Newton. Masih tentang soal hukum Newton yang kedua.
Sebuah benda dengan massa 5 kg yang mula-mula diam dikerjakan gaya konstan sebesar 10 Newton. Berapa percepatan benda tersebut? Diketahui M sama dengan 5 kg, F-nya 10 Newton, kemudian ditanyakan adalah A atau percepatan. Hukum 2 Newton tadi secara matematis sigma F sama dengan M dikali A, tetapi sekarang yang ditanyakan adalah percepatannya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, perhatikan rumus segitiga ini. Nah, ini untuk mempermudah nanti kalian untuk menghafal juga. Nah, cara kerjanya adalah jika yang dicari adalah F, maka M dikali A. Jika yang dicarinya adalah A, maka F dibagi M. Ataupun yang dicari M, maka F dibagi A. Nah, rumus segitiga ini adalah untuk mempermudah dalam perhitungan. Jadi yang dihafalnya cuma satu aja. Nah, kembali ke penyelesaian soal. Nah, dari soal tersebut maka A sama dengan sigma F sama dengan, dari soal tersebut maka A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya sudah ada 10 Newton, M-nya 5 kg. Maka kita tinggal langsung masukkan saja ke rumus. Sigma F-nya adalah 10, M-nya 5. 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu dia adik-adik untuk pembahasan soalnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.